Baik, Fadlillah, dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, adakah seseorang di antara kalian suka jika dia pulang menemui keluarganya lalu mendapatkan 3 ekor unta bunting yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya, kami suka. Beliau berkata, 3 ayat yang kalian baca dalam sholat malam oleh salah seorang di antara kalian itu lebih baik daripada 3 ekor unta bunting yang besar dan gemuk. Ya, 3 ayat begitu. Sahih Ibnu Hibban. Dan juga beberapa nas menunjukkan bahwa jika seorang hamba telah mulai sholat, dia semakin dekat dengan Allah, bahwa Allah menatapnya gitu ya. Di antaranya riwayat dari Anas yang Rasulullah bersabda, wahai manusia, sungguhnya jika seseorang di antara kalian sedang sholat, maka sungguhnya dia sedang berdialog, sedang ngobrol dengan Robnya, dan Robnya berada di antara dirinya dengan kiblat. Terus dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian ingin meludah saja gitu ya, ingin meludah dalam sholat gitu ya, hendaklah dia tidak meludah ke arah depan ya, atau ke arah kanan ya. Kalau ke depan kan dia menghadap dengan Tuhannya, dengan Allah ya. Jadi itu saja dijaga dalam sholat ya gitu. Enggak batal sebenarnya. Enggak batal kalau meludah. Asal ke kiri gitu. Kalau mau meludah, ya itu pun kalau misalnya jangan di masjid lah gitu. Kalau ludahnya berair, itu aja gitu ya, sekedar bersin, yaitu berarti ya itu mah nah, kalau sekedar bersin tidak apa-apa gitu ya, sekedar bersin, sekedar batuk tidak apa-apa, ya tidak mengapa. Ya, tidak apa-apa, nggak membatalkan sebenarnya. Cuman ya kalau ke depan makruh, ya ke kanan makruh gitu. Ya itu ya tidak boleh, tidak disukai. Ya. Terus Ibnu Juraij rahimahullah berkata, saya berkata kepada Atta rahimahullah, bolehkan seorang menaruh tangan di hidung atau di pakaiannya ketika sholat? Beliau menjawab, tidak. Saya kembali bertanya, apakah lantaran dia sedang berdialog dengan Robnya? Beliau berkata, betul. Dan dia suka orang yang sholat itu tidak menutup rapat mulutnya ya, alias konsentrasi ya. Dibaca bacaannya dengan benar gitu ya. Ya di sir juga dibaca, sir juga dibaca. Atau rahimahullah berkata, telah sampai kepada kami riwayat yang mengatakan bahwa Rob berkata, kemanakah kamu menoleh? Memandanglah ke arahku, wahai anak Adam. Sesungguhnya aku lebih baik bagimu dibanding apa yang kamu pandang itu. Nah, andai kata tidak diperintahkan melaksanakan adab-adab yang lain ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat, selain menghentikan segala kesibukan dan hal-hal yang melalaikan, hal itu sebenarnya sudah cukup. Karena jika seseorang mulai mengerjakan sholat, haram hukumnya berbicara, tidak boleh ya. Menoleh juga kan itu ya tidak diperbolehkan kecuali yang apa ada uzurnya ya. Ada uzurnya, misalnya ada uzur yang diperbolehkan sehingga dia menoleh gitu ya. Kalau sudah gatel enggak gini gitu. Enggak usah menoleh gitu betul. Ya nggak apa-apa, kan digaruk mah nggak apa-apa, nggak masalah. Asal jangan konsentrasi kepada yang gatalnya gitu.
dan juga ya itu ya melakukan gerakan yang tidak perlu ya, yang tidak diperlukan. Nah, karenanya dengan adab-adab itu sampai pada ranah tadabbur dan tafakur ya, gitu. Agar konsentrasi dan tidak mengganggu orang lain yang sholat juga di sekitarnya gitu ya, yang di dekatnya. Iya. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok ya.